Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. "40 hari Harun Masiku belum ditemukan, KPK diminta gelar tahlilan." Politisi PDIP Harun Masiku diduga merupakan saksi kunci dalam kasus pemberian suap terhadap anggota Komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang terkena OTT KPK. Sedari OTT terjadi pada 8 Januari 2020 terhadap Komisioner KPU, Harun Masiku tenggelam seolah ditelan bumi. Politisi Demokrat Johnson Sintindaon menilai semakin lama Masiku hilang, apapun yang dikerjakan KPK di kasus ini telah kehilangan momentumnya dan berpotensi tak valid lagi. Walau nanti dia muncul ibarat virus, bisa saja dia dianggap telah dikarantina dan cukup tidak akan menyebar dan berbahaya lagi. Begitu katanya. Sementara itu politisi Taufikur Rahman memberikan usul kepada KPK agar menggelar tahlilan jika sampai 40 hari Harun belum juga bisa ditemukan. Kalau sampai hari ke-40 Masiku PDIP belum ketemu juga, maka usul saya agar KPK menggelar tahlilan, berdoa agar tersangka kasus suap yang diduga kuat melibatkan sekjen PDIP segera tertangkap dan untuk pimpinan KPK bisa juga sekalian digeruqyah. Begitu kata Taufik. Semakin lama Harun Masiku hilang, KPK pun juga akan hilang momentumnya. Semakin lama Masiku hilang, apapun yang dikerjakan KPK di kasus ini telah kehilangan momentum dan berpotensi tak valid lagi. Begitu ujar politikus Demokrat Johnson Sintindaon, menilai bahwa semakin lama kasus dugaan suap PAW anggota DPR Harun Masiku belum ditangkap oleh KPK, maka proses penyelesaian kasus tersebut akan segera kehilangan momentumnya. Diketahui kasus dugaan suap PAW anggota DPR Harun Masiku masih belum bisa ditangkap oleh KPK. Adapun Harun diduga kuat sebagai saksi kunci daripada perkara suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun Masiku hilang seperti ditelan bumi. Pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, politikus PDIP Harun Masiku menghilang dan menjadi buron. Dan hingga kini baik KPK seperti kesulitan untuk mengendus keberadaan Harun yang dikabarkan masih berada di Indonesia. Namun sejumlah pihak menilai hal ini sebagai bentuk ketidakseriusan KPK untuk mengusut kasusnya. Dari awal KPK memang tidak serius dalam mengungkap perkara itu. Pimpinan KPK tidak menjelaskan detail soal permintaan tes urin tim KPK di PT IKA. Juga kenapa sampai sekarang kantor PDI Perjuangan juga belum digeledah. Begitu kata peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadana. Selain dari itu, lanjut Kurnia, terkait dengan Harun, salah satu media sudah memberikan petunjuk bahwa yang bersangkutan sudah kembali ke Indonesia pada tanggal 7 Januari lalu. Namun ia mempertanyakan kenapa sih pimpinan KPK ikut-ikutan menyebarkan berita bohong dengan mengatakan bahwa Harun masih di luar negeri. Harusnya pimpinan KPK memerintahkan jajarannya untuk segera memburu Harun dengan memanfaatkan petunjuk dari media tersebut, tegas Kurnia. Karena itu Kurnia mengatakan, wajar jika pihaknya juga masyarakat menyimpulkan bahwa lembaga anti rasuah ini tidak bisa diandalkan dalam menangani kasus korupsi ini. KPK dianggap tak berani menindak oknum-oknum yang diduga mempunyai keterlibatan dalam perkara ini. Sebelumnya, PLT juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan, meski mantan caleg PDIP itu belum diketahui keberadaannya, tapi penyidik KPK tetap fokus menyelesaikan dugaan korupsi suap yang menyeret mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hingga saat ini penyidik KPK telah memeriksa 10 orang saksi, terdiri dari komisioner dan staf KPU, serta sekretaris jenderal dan juga staf DPP PDIP. Ali juga optimis akan menemukan Harun Masiku yang sudah menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Dalam hal ini KPK sudah meminta bantuan pencarian dan penangkapan kepada Polri.
Ia juga mengaku sudah melakukan kegiatan pencarian ke berbagai daerah sesuai informasi tentang keberadaan Harun Masiku. Kami optimis Harun Masiku akan segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Begitu tegasnya. Pegiat anti korupsi menilai bahwa pimpinan KPK di bawah pimpinan Firly Bahuri tak pernah bernyali untuk mengungkap kasus dugaan suap Harun Masiku. Sudah sebulan sejak penetapan tersangka, KPK juga masih belum bisa menangkap kader PDIP itu. Pimpinan KPK tidak berniat menangkap karena tidak meminta izin kepada Dewas, sehingga terlihat bahwa KPK di bawah Firly kian tak bernyali terhadap koruptor. Begitu kata peneliti Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari lewat keterangan tertulisnya pada hari Selasa 11 Februari. Kurnia Ramadana sebagai peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW melihat sejumlah ketidakseriusan pada KPK. Misalnya ketika gagal menyegel kantor DPP PDIP, tidak ada penjelasan dari pimpinan mengenai insiden di PT IKA dan kantor DPP PDIP yang tak kunjung digeledah. Pimpinan KPK pun harus menjelaskan kepada publik tenggat waktu pencarian Harun Masiku, sebab proses ini sudah terlalu berlarut-larut. Begitu katanya. Kurnia juga menyindir Firly Bahuri CS yang gencar bersafari ke sejumlah kementerian dan lembaga negara. Menurutnya Firly lebih perlu untuk meningkatkan intensitas mengusut Harun. Bahkan ketua KPK malah menunjukkan gimik aneh dengan memasak nasi goreng di saat-saat genting seperti ini. Begitu lanjutnya. Sementara itu KPK juga mengklaim tidak menemui kendala meskipun tersangka Harun Masiku masih menghirup udara bebas di tempat persembunyiannya selama 1 bulan lebih. Diketahui Harun ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari kemarin. Ketua KPK Firly Bahuri juga enggan menetapkan batas waktu pencarian Harun. Menurutnya menangkap tersangka bukan hal yang mudah. Ia mengumpamakan menangkap tersangka seperti mencari jarum dalam sekam. Enggak, saya tidak pernah bicara target waktu penangkapan orang. Saya 30 tahun menjadi anggota Polri, tidak pernah saya menargetkan menangkap orang itu berapa hari, karena orang dicari itu ibaratkan mencari jarum dalam sekam. Begitu kata Firly. Harun ditetapkan KPK sebagai tersangka bersama dengan 3 orang lainnya terkait kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu PAW anggota DPR 2019-2024 pada tanggal 9 Januari 2020. Ketiga tersangka lainnya ialah Wahyu Setiawan, kemudian ada ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridalina, dan juga Saiful Bahri selaku swasta. Penetapan tersangka itu buah dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah. Hanya saja tim penindakan KPK tak berhasil menangkap Harun, dan sampai saat ini dirinya pun masih buron. Harun diduga menyuap Wahyu untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota legislatif menggantikan kader lain dari PDIP, Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Sementara dirinya tidak memenuhi syarat untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku. Atas dasar itu, Wahyu dan Agustiani sebagai penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara, sebagai pemberi suap Harun dan Saiful disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.